Dalam beberapa waktu terakhir, pengesahan RUU TNI jadi masalah besar di Indonesia. Begitu juga dengan wacana terkait RUU Polri, dan juga bagaimana keresahan ini disampaikan melalui demonstrasi oleh akademisi, oleh juga para pekerja dan juga para aktivis. Kita menemukan banyak sekali berita, misalnya terkait ancaman di Tempo, misalnya terkait masalah-masalah yang juga muncul, terkait misalnya pembunuhan oleh anggota militer ataupun juga polisi, dan banyak sekali skandal yang terjadi, itu justru makin memperkeruh masalah hari ini. Nah, sebenarnya masalahnya apa sih yang terjadi di RUU TNI ini? Banyak orang sudah paham bahwa masalahnya adalah duifungsi militer. Duifungsi ini bicara tentang bagaimana TNI ataupun lembaga militer itu punya peran lebih yang sebelumnya hanya di bidang militer, sekarang menambah gitu. Ada bidang sipil yang juga terlibat di dalamnya. Nah, mari kita cari tahu, mengapa kok duifungsi militer ini menjadi masalah, dan juga mengapa kok militer ini seakan-akan menjadi pelaku gitu ya, terkait TNI dan juga Polri dalam masalah kali ini. Tapi video ini tidak akan bahas RUU TNI dari pasal ke pasal, dari draft yang beredar, bahkan sampai fixnya seperti apa. Kita tidak akan bahas itu di sini. Karena yang menurut saya yang lebih utama adalah bagaimana kita melihat potensi-potensi yang tercipta dari adanya RUU TNI ini. Tentara atau militer adalah institusi negara yang berfungsi ataupun bertugas untuk menjaga pertahanan dan juga ketahanan nasional. Nah, di sini militer punya privilege khusus untuk menggunakan kekerasan ataupun dipersenjatai, terutama dalam konteks perang. Jadi kalau bicara soal militer, itu bicara juga soal bagaimana senjata itu diperbolehkan, juga bicara soal bagaimana kekerasan itu dibutuhkan dalam konteks ketahanan dan pertahanan. Untuk lebih lengkapnya kita bisa cek dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Bab 2 soal jati diri Tentara Nasional Indonesia. Di undang-undang itu tertulis bagaimana ada banyak kategori jati diri Tentara Nasional Indonesia. Secara khusus, kita akan membahas terkait tentara profesional. Definisinya adalah yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita membaca ini, ada penekanan-penekanan khusus dalam misalnya tidak boleh berbisnis, tidak boleh juga berpolitik praktis. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan bagi banyak orang, juga termasuk akademisi maupun ahli yang juga menyampaikan keresahannya. Bicara soal militer ataupun tentara itu tidak bisa dalam satu kacamata saja gitu, ataupun satu sisi saja. Jadi, kalau kita bilang bahwa militer itu mengancam, militer itu selalu negatif konotasinya, mungkin kita sudah salah sangka selama ini. Karena coba kita bayangin ada satu negara yang tanpa militer. Mungkin nggak negara itu bisa bertahan dalam kontestasi global seperti ini. Mungkin nggak suatu negara itu mempertahankan sumber daya manusia di dalam dan juga sumber daya alamnya, terkait misalnya teritorinya. Sepertinya hampir nggak mungkin suatu negara tidak memiliki kekuatan militer sama sekali. Nah, disinilah kemudian kita harus melihat bahwa militer ini sebuah kebutuhan sebenarnya. Sebuah fondasi awal untuk berdirinya suatu negara yang bisa kuat gitu ya. Kalau kita bicara soal Indonesia emas, salah satu hal yang menjadi penting selain juga bicara soal ekonomi, kita juga bicara soal ketahanan. Percuma gitu ya, kita punya ekonomi yang bagus tapi tidak punya keamanan yang memadai gitu untuk melindungi kita. Nah, pertanyaannya kemudian kan kenapa kok militer ini menjadi masalah ketika dia bekerja di luar fungsinya ataupun di luar militer? Sekarang coba kita bayangkan bahwa militer ini seperti landak. Seekor landak itu punya duri-duri, di mana duri-duri itu berfungsi untuk menjaga dirinya dari predator-predator yang lain, juga menjaga dirinya agar tidak dimangsa, dan bagaimana ketahanan hidup dia itu juga bergantung kepada duri-duri ini. Nah, mari kita melihat militer ini seperti duri-duri di landak. Apa yang terjadi pada seekor landak ini ketika bertemu dengan seekor landak yang lain? Yang terjadi adalah mereka punya potensi gitu ya, meskipun punya sesama landak, punya duri, tapi bisa saling tusuk, bisa saling menyakiti. Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa militer itu juga punya potensi yang meskipun kita bilang sangat positif di awal, tapi kita juga bisa melihat sisi yang mungkin bisa merugikan negara kita. Terutama adalah bicara soal supremasi sipil ataupun juga demokrasi. Analogi landak tadi itu ingin menjelaskan bagaimana sebenarnya
militer itu punya potensi yang besar. Dan dari potensi yang besar itu juga muncul konsekuensi yang juga besar dan tanggung jawab yang juga besar. Sesama landak pun bahkan bisa saling menyakiti dari kepemilikan durinya. Nah, dari sana kita coba analisa gitu bagaimana militer sebenarnya menjadi masalah ketika dia punya potensi yang besar, dia juga punya fungsi yang sangat penting, tapi ini akan salah jika ini masuk di ranah yang non-militer. Nah, disinilah kita perlu melihat bagaimana militer dalam konteks politik itu bekerja. Militer dalam konteks politik seringkali digunakan dalam diplomasi antar negara. Misalnya, dengan pertemuan antar negara, militer itu digunakan sebagai daya tawar, ataupun juga bisa jadi senjata kita untuk membuat negara lain bisa menyepakati apa yang kita inginkan. Diplomasi itu sendiri dalam pengertiannya, itu seringkali dikaitkan dengan bagaimana relasi antar satu negara berkomunikasi dengan negara yang lain untuk mencapai kesepakatan maupun membahas penyelesaian permasalahan. Nah, cara-cara diplomasi inilah yang kemudian coba kita analisa bagaimana militer itu menjadi daya tawar dalam proses negosiasi kekuasaan. Salah satu tokoh yang bicara tentang diplomasi dalam konteks militer adalah Thomas Schelling. Nah, Thomas Schelling ini bicara tentang diplomasi kekerasan yang pada saat itu konteksnya adalah perang dingin di mana antara blok barat dan blok timur itu saling menjaga negaranya dengan kepemilikan nuklir. Nah, penggunaan senjata nuklir inilah yang kemudian disebut sebagai diplomasi kekerasan. Jadi diplomasi kekerasan menurut Schelling itu bicara tentang bagaimana kekerasan itu tidak benar-benar dilakukan, tapi cukup sampai tercipta ancaman saja. Nah, ancaman inilah yang kemudian membantu daya tawar, yang membantu kita agar kita bisa memenuhi keinginan kita. Misalnya, dengan kepemilikan nuklir suatu negara, maka negara yang lain pun enggan menyerang. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana dampak dari nuklir itu terjadi. Misalnya kita memaksa menyerang pun, kita bisa dihancurkan satu negara ini. Nah, daya tawar inilah yang menjadi ancaman dalam diplomasi kekerasan. Dalam teori diplomasi kekerasan itu ada dua konsep utama. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pemaksaan. Jadi bicara soal pencegahan, itu kita bisa bayangkan sebagai bom injak atau trap mine. Nah, bagaimana trap mine itu meledak, itu tergantung orang yang nantinya mau datang ke sana ataupun tidak. Misalnya kita bilang, di sana ada bom, itu kalau kamu mau ke sana, ya kamu akan meledak. Nah, ketika itu meledak, maka terpenuhilah ancaman itu. Sedangkan bicara tentang pemaksaan, itu bicara tentang saat ini. Ancaman digunakan untuk orang berperilaku secara langsung. Jadi kalau tadi trap mine itu menunggu orang untuk datang menginjak, kalau ini konfrontatif, langsung kita gunakan supaya orang lain tidak bertindak. Gampangnya kalau kita bicara tentang diplomasi kekerasan, itu bicara tentang bagaimana ancaman digunakan untuk mengatur perilaku seseorang. Pertanyaan yang mendasari sebenarnya adalah melalui RUU TNI ataupun juga RUU Polri yang diwacanakan, ancaman terbesar apa yang akan terjadi? Nah, dalam negosiasi politik ada yang namanya aktor politik dan juga ada alat-alat maupun instrumen yang digunakan untuk meyakinkan orang lain. Yang meyakinkan ini disebut sebagai aktor politik. Dalam konteks militer, militer adalah alat negara ataupun juga instrumen yang jadi daya tawar. Militer ketika menjadi aktor politik menjadi tidak adil. Mengapa? Karena militer jadi bisa mengancam aktor politik yang lain. Misalnya, dia bisa menggunakan ancaman untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak menguntungkan dia. Ataupun mungkin dia juga bisa memaksa kebijakan yang menguntungkan dia untuk dilegalkan. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana peran-peran militer itu bisa bahaya kalau ada di luar ranah militer. Ini bukan berarti militer langsung berkuasa di Indonesia ataupun juga mengambil alih kekuasaan, bukan. Tapi ini melihat bagaimana militer punya potensi langsung ketika ia memegang jabatan sipil ataupun juga menjadi aktor politik, ia punya akses untuk mengancam, untuk mencegah maupun memaksa hal-hal yang menguntungkan dia maupun juga mengeliminasi orang-orang yang tidak menguntungkan. Karena itu masalah RUU TNI itu bukan masalah regulasi biasa. Ini juga bukan masalah untuk TNI saja, ini juga bukan masalah internal, melainkan ini masalah terkait keutuhan negara kita. Sekali lagi,
Militer itu alat negara, bukan aktor politik ataupun negara itu sendiri. Dan militer itu punya potensi dalam negosiasi politik, yaitu melalui diplomasi kekerasan tadi. Nah, maka kalau bicara tentang bagaimana kasus TNI yang sekarang lagi ramai, mari kita lihat apakah implikasi dari RUU TNI dan juga wacana RUU Polri ini punya hal-hal yang mengancam kita. Bare minimum yang kita pasang adalah sejauh apa itu mengancam eksistensi sipil dan juga eksistensi demokrasi kita. Sekarang coba bayangkan kalian sedang ngobrol dengan lawan bicara kalian. Apakah kalian bisa bebas bicara jika senjata ditodongkan di kepala kalian? Apakah kalian berani mengkritik ketika senjata itu ditodongkan ke arah kalian? Apakah kalian berani untuk jujur menyampaikan apa adanya ketika senjata itu siap menembak kalian? Masalah ini pelik dan pasti punya solusinya. Teman-teman jangan diam, teman-teman jangan stop, jangan pesimis melihat situasi yang terjadi saat ini. RUU TNI ini merupakan urusan kita semua. Begitu juga dengan RUU Polri yang nantinya akan dibahas lagi. Jika kita ingin memastikan negara kita baik-baik saja, maka awasilah, diskusikan dan juga bersuaralah. Jangan sampai bosan, jangan sampai diam melihat masalah politik yang pelik, masalah politik yang mungkin tidak ada ujungnya, dan masalah RUU TNI ini yang mungkin bikin kita makin terancam. Kalau kalian masih nonton sampai detik ini, mari kita mulai untuk berbicara, mari kita bagikan ke teman-teman kita, dan mari kita ramaikan diskusi kita di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di segmen pelik berikutnya.